Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan gaji ke-13 ya. Jadi hari ini kembali ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan gaji ke-13 ini. Jadi ada salah satu pemerintah daerah yang memastikan bahwa P3K formasi tahun 2023-nya tidak bisa mendapatkan gaji ke-13. Hal tersebut dikarenakan P3K formasi tahun 2023 di instansi daerah ini baru mendapatkan SK terhitung mulai tanggal 8 Mei 2024. Sehingga mereka, para P3K ini belum bisa mendapatkan gaji ke-13. Padahal jika TMT mereka di hari pertama bulan Mei, dan tentunya harus diikuti juga dengan SPMT ya, surat pernyataan melaksanakan tugas di bulan Mei, sehingga para P3K formasi tahun 2023 ini sudah bisa mendapatkan gaji bulan Mei, maka mereka seharusnya sudah berhak mendapatkan gaji ke-13. Tetapi jika diangkat atau sudah mulai bekerja di hari kedua dan seterusnya di bulan Mei, tentunya tidak bisa mendapatkan gaji bulan Mei yang dijadikan sebagai dasar untuk memberikan gaji ke-13. Dan tentunya sangat disayangkan ya bagi P3K di instansi daerah yang nanti kita akan coba lihat beritanya. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan P3K angkatan 2023 ya seharusnya. Walaupun pengangkatannya di tahun 2024 ya. Di Kabupaten Karangasem yang tidak bisa mendapatkan gaji ke-13. Diberitakan oleh balipuspanews.com, judulnya TMT Mei P3K angkatan 2024 di Karangasem tak dapat gaji ke-13. Kita coba bacakan ya. Pegawai ASN P3K yang dilantik pada 8 Mei 2024 lalu oleh Bupati Karangasem, I Gede Dana dipastikan tidak akan memperoleh gaji ke-13-nya. Kondisi ini terjadi karena TMT terhitung mulai tanggal mereka adalah 8 Mei 2024 dan tidak dapat dijadikan dasar perhitungan 1 bulan kerja atau untuk amprah pembayaran gaji bulan Mei. Berdasarkan informasi yang didapat, dasar memperoleh gaji ke-13 sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan dan penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024, di mana pada pasal 12 menyebutkan bahwa gaji ke-13 dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan bulan Mei 2024. Sehingga dikarenakan gaji P3K mulai dibayarkan bulan Juni 2024, bisa dipastikan gaji ke-13 untuk P3K pengangkatan 2024 tidak bisa dibayarkan. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Karangasem, I Komang Agus Sukasena dikonfirmasi Sabtu 25 Mei 2024 mengatakan, untuk pembayaran gaji PNS dan P3K diatur dengan peraturan yang berbeda. Di mana untuk PNS diatur dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 yang telah diubah untuk ke-19 kali dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dan untuk P3K diatur dengan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K dan Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Jadi ada perbedaan dalam sistem pembayaran gaji untuk tenaga non-ASN dan PNS atau P3K. Di mana untuk PNS P3K dibayar dulu selanjutnya bekerja. Sedangkan tenaga non-ASN bekerja dulu selanjutnya sebagai dasar perhitungan pembayaran gaji, kata Sukasena. Pada Permendagri nomor 6 tahun 2021 pasal 23 disebutkan pada ayat 1 bahwa gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melakukan atau melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT.
Selanjutnya, pada ayat 3, SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Pada ayat 4, dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Dan pada ayat 5, dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Dengan telah diserah terimakan SK pengangkatan dan perjanjian kerja pada tanggal 8 Mei 2024, mempunyai arti terhitung mulai tanggal 8 Mei 2024, pegawai non-ASN yang telah menerima SK pengangkatan dan perjanjian kerja berubah status sebagai P3K terhadap haknya berupa gaji dan tunjangan untuk perhitungan hari kerja sebagai tenaga non-ASN dari tanggal 1 sampai dengan 7 Mei tidak dapat dijadikan dasar perhitungan 1 bulan kerja untuk amprah pembayaran gaji bulan Mei imbuhnya. Disinggung mengenai dugaan keterlambatan pelantikan sehingga berimbas terhadap gaji ke-13 tersebut, Sukasena berdalih bahwa kondisi ini terjadi karena disebabkan beberapa faktor. Di antaranya karena Badan Kepegawaian Negara terlambat mengeluarkan SK. Sebelumnya, ia sempat menjelaskan bahwa pengeluaran SK dari BKN dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama tanggal 23 Februari 355 SK, 2 Maret 155 SK, 7 Maret 270, 14 Maret 60 SK, 21 Maret sekitar 78 SK. Sedangkan sisanya dikeluarkan tanggal 28 Maret 108 SK, 4 April 44 SK, dan 18 April. Setelah SK 100%, pihaknya langsung membuat draft perjanjian kerja untuk pegawai yang lolos P3K. Proses dilakukan dari tanggal 1 sampai 11 April 2024 dan pengumumannya dilakukan tanggal 12 April. Karena calon P3K banyak dari luar Karangasem, seperti Kalimantan serta Jawa, perjanjian kerja dikirim online. Pengumumannya tanggal 12 April, sedangkan berkas baru diterima dari tanggal 17 sampai 19 April. Tanggal 22 baru dilakukan verifikasi. Berkas yang diverifikasi lumayan banyak. Bahkan untuk mengejar waktu pelantikan, Pak Bupati waktu itu lembur sehingga bisa selesai dalam waktu 1 hari, terang Sukasena. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan pemberian gaji ke-13 bagi P3K formasi tahun 2023 di Karangasem ya, yang tidak bisa diberikan karena TMT-nya di tanggal 8 Mei 2024. Sehingga gaji bulan Mei juga tidak bisa diberikan karena syarat untuk mendapatkan gaji bulan Mei harus diangkat atau mendapatkan SK dan SPMT terhitung mulai tanggal hari kerja pertama bulan Mei. Kenapa? Karena gaji bulan Mei adalah sebagai dasar ya pemberian gaji ke-13. Jadi semoga bisa dipahami ya terkait dengan penjelasan ini. Dan semoga daerah-daerah lain P3K-nya bisa diangkat dan mendapatkan SK maupun SPMT di hari kerja pertama bulan Mei, sehingga para P3K 2023 bisa mendapatkan gaji ke-13. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.